Selamat berjumpa adik-adik. Saat ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Kita mulai sekarang dengan kubus. Kubus adalah salah satu bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi, dan ke-6 sisinya ini berbentuk persegi. Sehingga kalau kita jadikan jaring-jaring, kalau kita buka kubusnya, dipotong menurut rusuk tertentu dan tidak ada sisi yang lepas, maka kubus ini akan terbentuk menjadi suatu lembaran yang dinamakan dengan jaring-jaring kubus. Nah, untuk menentukan berapa luas permukaan dari kubus ini, adik-adik bisa hitung dengan menghitung luas sisi-sisi kubus tersebut, yaitu karena punya 6 sisi yang berbentuk persegi, jadi 6 kali S sama dengan 6S kuadrat, di mana S itu adalah panjang rusuknya. Contoh, sebuah kubus dengan panjang rusuk 10 cm, tentukanlah luas permukaan kubus tersebut. Jadi kalau kubusnya punya rusuk 10 cm, maka luas permukaannya kita tuliskan L sama dengan 6S kuadrat atau 6 kali 10 kuadrat, yaitu 6 kali 100 sama dengan 600 cm persegi. Selanjutnya untuk balok. Balok bangun ruang sisi datar yang mempunyai 3 pasang sisi yang sama besar dan ukurannya, yaitu alas dengan tutup, kemudian depan, belakang, kiri, kanan. Sehingga kita dapat menghitung nanti luas permukaan balok itu, yaitu 2 kali panjang kali lebar, karena panjang kali lebar itu untuk luas alas dan tutup, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Atau kalau ditulis singkat, L sama dengan 2PL tambah 2PT tambah 2LT, atau L sama dengan 2 kali PL tambah PT tambah LT. Suatu contoh, adik-adik, ada kotak pensil berbentuk balok, panjangnya 25 cm, lebar 12 cm, dan tebalnya 8 cm. Berapa luas permukaannya? Nah, kalau ini ditanyakan, kita tuliskan rumusnya, yaitu untuk menjawabnya L sama dengan 2 kali PL tambah PT tambah LT. Jadi L sama dengan 2 kali 25 kali 12 ditambah 25 kali 8 tambah 12 kali 8. Jadi L sama dengan 2 kali 300 ditambah 200 tambah 96. Sehingga hasilnya 2 kali 596, yaitu 1192 cm persegi. Setelah balok, kita masuk sekarang ke prisma. Nah, prisma ini alasnya ada macam-macam, ada segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi N itu ya. Ini salah satu contoh prisma segitiga. Kalau kita buat jaring-jaringnya, jadi dibuka pada atau dipotong pada rusuk-rusuknya sehingga terbentuk lembaran, namanya jaring-jaring seperti itu. Kalau yang ini prisma segi 6, kita buat jaring-jaringnya sehingga dia menyerupai suatu lembaran di mana sisi-sisinya yaitu alas dan tutupnya sama berupa segi 6 dan sisi tegaknya berupa persegi panjang. Sehingga nanti untuk menghitung luas permukaannya berarti 2 kali luas alas ditambah panjang kali lebar, atau di sini A kali T, karena A-nya ada 6 jadi A kali T sebanyak 6, atau disingkat 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, ini merupakan luas dari permukaan prisma. L sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Nah, tergantung nanti berapa banyaknya sisi tegak, itu tergantung dari bentuk alasnya. Suatu contoh, terdapat prisma segi 6 beraturan dengan panjang
rusuk alas itu 10 cm dan tinggi prisma 6 cm. Tentukan luas permukaannya. Nah, di sini adik-adik kita tuliskan rumusnya, 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Karena alasnya berupa segi 6 beraturan dengan rusuk 10 cm, berarti kita hitung luas alasnya itu berupa segitiga yang dikalikan 6. Nah, adik-adik bisa perhatikan di layar di sana. Sehingga didapatkan nanti 360 tambah 300 akar 3 cm persegi. Berikutnya, limas itu merupakan bangun ruang sisi datar. Alasnya bisa berupa segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya atau segi N ya. Salah satu contoh kakak berikan di sini adalah limas segi 4. Kalau kita buat jaring-jaringnya seperti itu, jadi ada 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga dan alasnya berupa segi 4. Rumus luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Jadi kalau alasnya segi 4 berarti sisi tegaknya ada 4. Kalau alasnya segi 6 ya sisi tegaknya ada 6 dan seterusnya. Jadi luas permukaannya adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Sebagai contoh, adik-adik di sini kakak berikan sebuah limas segi 4 beraturan dengan panjang rusuk alas itu 10 cm dan tinggi limas 12 cm. Nah, berapakah luas permukaannya? Perhatikan adik-adik, yang dinyatakan tinggi limas 12 cm itu adalah T yang di sini berwarna biru. Kalau T yang berwarna hitam itu adalah tinggi sisi tegak. Berarti kita kalau menghitung berapa tinggi sisi tegak pakai teorema Pitagoras seperti di layar, adik-adik perhatikan. Jadi akar 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Akar 169 berarti 13 didapatkan untuk tinggi dari segitiga sisi tegaknya. Sehingga luas sisi tegak dapat dihitung setengah kali 10 kali 13 atau sama dengan 65 cm persegi. Kemudian untuk luas permukaan dari limas, jadi luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Karena alasnya berupa segi 4 beraturan berarti sama dengan persegi, 10 kali 10 ditambah 4 kali 65, 100 ditambah 260 sehingga hasilnya 360 cm persegi. Kakak kasih contoh lagi soal yang sering adik-adik temui nanti, yaitu untuk membuat suatu kerangka limas tersedia 162 cm kawat. Untuk membuat model kerangka limas dengan panjang rusuk alas itu 16 cm, lebarnya 12 cm, dan tinggi limas 24 cm. Nah, setelah dilakukan perhitungan, lihat di layar adik-adik. Di sana kita dapatkan AI itu sama dengan 10 cm, kemudian tinggi limas 24, dengan teorema Pitagoras didapatkan TA itu adalah 26 cm. Sehingga untuk menghitung kawat yang dipergunakan, untuk alasnya itu berupa persegi panjang, jadi 2 kali panjang tambah lebar, dan rusuk tegaknya itu ada 4, 26 kali 4. Jadi 26 kali 4 ditambah 2 kali 16 tambah 12. Sehingga sama dengan 104 tambah 56, 160 cm. Nah, sisa kawat tentunya 162 dikurangi 160 cm sama dengan 2 cm. Sekian adik-adik, selamat belajar.